Halo teman-teman, selamat datang di channel Playtech. Di video sebelumnya kita sudah menyiapkan halaman utama kita seperti ini. Dan di video kali ini kita akan membuat fitur tambah data di sini agar bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke bagian Visual Studio Code kita. Dan di sini saya akan membuat file baru di dalam direktori inventory kita dengan nama tambah.php seperti ini. Di dalamnya kita akan membuat tampilan berupa dokumen HTML. Jadi kita bisa tuliskan doc seperti ini. Dan sebenarnya tampilannya kurang lebih akan sama dengan yang di halaman utama. Jadi kita bisa copy paste saja halaman utama kita. Di sini kita paste semuanya. Yang berbeda adalah di bagian sini. Di sini kita akan membuat atau mengarahkan tombol ini ke halaman utama kita ya teman-teman. Jadi semisal kita sedang ada di halaman tambah itu nanti kalau kita klik dia akan kembali ke halaman indeks ini. Selanjutnya di sini juga kita akan ubah dengan nama tambah data seperti ini saja. Dan di bawah sini kita tidak akan menggunakan tabel, melainkan kita nanti akan menggunakan form. Baik, seperti ini. Sementara lalu di halaman indeks di bagian anchor ini kita akan arahkan ke halaman tambah.php. Jadi di href di sini kita akan ubah menjadi tambah.php seperti ini. Jika kita refresh dan kita klik, nah teman-teman bisa lihat dia akan mengarahkan ke halaman tambah data ya teman-teman. Dan jika kita kembali, nah di halaman di anchor kembali ini kita belum mengarahkan lagi ke halaman indeks. Jadi di sini di bagian href kita tuliskan dengan index.php seperti ini. Kita refresh, coba kita kembali. Nah, dia akan kembali ke halaman indeks. Baik, selanjutnya di halaman tambah data ini kita akan membuat form yang isinya nanti akan diinputkan oleh user kita. Jadi kita bisa kembali lagi ke tambah.php dan di bawah sini kita akan isikan dengan form dan actionnya. Kita akan mengarahkan ke halaman tambah saja. Jadi action di sini adalah tambah.php seperti ini. Dan kita buat metodenya adalah post ya teman-teman. Untuk definisi dan pengetahuan dasar mengenai form, teman-teman bisa kembali ke beberapa episode sebelumnya di khusus membahas mengenai form ya teman-teman. Dan di sini di dalam form kita bisa membuat seperti ini. Kita buat label dengan nama kode barang ya. Kode barangnya. Lalu di bawah sini kita akan membuat inputan dengan type-nya adalah teks dan namanya kode barang seperti ini. Kita save, lalu kita kembali ke halaman utama, kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Baik, selanjutnya kita buat inputan berikutnya. Kita buat lagi label dengan namanya, yaitu adalah nama barang. Kemudian kita buat lagi input dengan type-nya juga sama, teks, yang namanya adalah nama barang. Berikutnya juga sama, ada label. Kita akan membuat stok dengan type-nya juga sama, berupa teks dan nama inputannya kita akan beri nama dengan nama stok. Kita coba save dulu, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, untuk merapikan tampilan ini sebenarnya kita bisa menggunakan table juga ya teman-teman. Seperti ini caranya. Jadi kita menggunakan table seperti ini. Kemudian kita buat baris baru. Dan di dalam baris baru ini kita akan membuat
dua buah kolom. Kolom yang pertama itu kita akan isi dengan label ini, dan di kolom yang kedua kita akan isi dengan inputan. Seperti ini. Lalu di bawahnya kita juga tambahkan lagi untuk nama barang dan stok ya. Sini labelnya, kita buat kolom lagi dengan isinya adalah inputannya. Lalu kita buat baris baru lagi dengan nama stoknya dan kolomnya untuk inputannya. Seperti ini. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat elemen BR karena sudah menggunakan table. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, hanya saja sepertinya kita tidak perlu menggunakan lagi border di sini. Kita hilangkan saja bordernya. Jadi di style ini kita bisa hapus. Lalu untuk tabelnya sendiri kita berikan style, yaitu width-nya adalah 50% seperti ini. Atau kita buat saja di sini 20%. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan yang terakhir kita perlu menambahkan button. Di bawah sini kita akan tambahkan button dengan type-nya yaitu submit, dan kita mungkin akan tuliskan di sini tambah seperti ini. Maka hasilnya seperti ini, dan kita akan membuatnya di sebelah kanan. Jadi kita akan lakukan di kolom yang kedua di sini. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi, yaitu fungsi PHP, di mana ketika data ini dikirimkan, misal di sini kita isi dengan INV 0001, nama barangnya adalah pensil dan stoknya 10, dan kita klik tambah di sini, maka data tersebut sebenarnya sudah dikirimkan ya. Karena di sini kita sudah memberikan actionnya ke halaman tambah.php, di mana data tersebut dikirimkan ke halaman ini sendiri ya. Nah, tinggal kita menangkapnya dengan cara seperti ini. Jadi di atas file bagian HTML ini kita akan membuat bagian PHP. Dan di sini kita akan menggunakan notasi if dengan nilainya yaitu isset post, dan datanya yaitu submit. Nah, untuk mengidentifikasi nilai submit, kita bisa menginputnya di button ini ya teman-teman. Jadi di sini kita berikan name saja dengan namanya adalah submit di sini seperti ini. Nah, ketika kita klik si button tambah ini, maka data yang ada di dalam form ini semua akan dimasukkan atau dikirimkan ke tambah.php, di mana tambah.php adalah halaman ini sendiri. Dan di kolom ini dia akan mengecek apakah ada data berupa post dengan nama submit, di mana nama submit itu sudah kita isi di sini. Dan jika ada, maka kita akan coba untuk mencetaknya terlebih dahulu. Print r $post seperti ini. Tambah, tidak perlu ya, kita akan coba mencetaknya dengan post dulu seperti ini. Kita save dan coba kita jalankan. Di sini kita isikan, kemudian di sini kita isi pensil, stoknya 10, kita klik tambah. Baik teman-teman, jadi sepertinya kalau kita letakkan di atas ini dia tidak ditampilkan ya teman-teman. Jadi kita coba ke bagian bawah ini, biar kita naikkan, kita coba tampil isi datanya lagi, pensil stok 10 tambah. Nah,
ini sudah ditampilkan ya teman-teman. Jadi kita seharusnya meletakkannya di bawah setelah halaman form ini ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat sebuah kumpulan data dengan data yang pertama yaitu kode barang dengan nama INV, nama barang dengan value-nya pensil dan stok value-nya 10, dan di sini ada nama submit ya dengan value-nya 0. Nama data ini didapatkan dari name di setiap inputan ya teman-teman. Jadi di sini kita isi dengan kode barang, nama barang, stok, dan submit. Dan sedangkan value-nya itu didapat dari inputan yang kita isi di sini. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengeksekusi si data yang sudah dikirimkan. Jadi kita akan membuatkan variabel dulu. Di sini semisal ada kode barang, buat variabelnya dengan 0 dulu, lalu ada nama barang, kita buat 0 lagi, dan ada stok yang kita buat 0 lagi. Dan data ini, karena ini adalah fitur tambah, kita akan langsung simpan ke dalam data.txt di sini. Untuk menambahkannya, kita akan coba dulu. Kita akan memberikan verifikasi apakah file data itu tersedia di dalam direktori inventory kita. Jadi sebelum masuk ke post, kita akan coba dulu. Kita buat if lagi di sini. Dan nilainya adalah file exist, yaitu data.txt seperti ini. Dan di sini kita berikan notasi not, di mana artinya kalau kita beri tanda seru di sini, apabila file exist atau file ini tersedia, dan kalau misalnya kita berikan not, maka pertanyaannya menjadi apakah file exist tidak tersedia ya teman-teman. Jadi kebalikannya. Dan jika data.txt ini tidak tersedia, maka kita bisa membuat datanya di sini file underscore put content dengan data.txt dengan value-nya kita kosongkan. Fungsi di sini akan menggaransi file data ini selalu tersedia di dalam inventory. Apabila di sini kita hapus ya, semisal di sini kita hapus file data.txt-nya dan kembali kita jalankan di sini, kita resubmission saja seperti ini, maka secara otomatis file data.txt ini akan kembali di generate. Karena apa? Karena dalam program kita dia akan mendeteksi apakah file data.txt ini tersedia di directory inventory kita. Kalau tidak ada, maka dia akan membuat file tersebut. Lalu kita akan membuat sebuah variabel, yaitu adalah existing data. Fungsinya adalah untuk mengambil data existing yang sudah ada di dalam file data.txt ya. Kita akan tuliskan file get content data.txt. Lalu di sini kita akan decode datanya, JSON decode. JSON decode existing data. Dan di bawah sini kita akan mengirimkan data kode barang, nama barang, stok ya teman-teman. Jadi kita akan menuliskan seperti ini. Kode barang adalah post kode barang. Jadi kita memasukkan nilai inputan ke dalam variabel nama barang sama dengan post nama barang dan stok post stok begini. Lalu ketika kita sudah mengambil data di sini, mengambil data existing, dan kita sudah merubahnya ke dalam bentuk array dengan JSON decode di sini,
kita akan menambahkan array tersebut dengan data yang baru. Di sini adalah data baru ya. Seperti ini. Kita akan menambahkannya dengan data baru. Cara menambahkannya adalah seperti ini. Jadi, bentuk array dari data lama kita panggil lagi JSON decode, lalu kita berikan kurung bracket seperti ini dan kita isi datanya dengan kode barang, yaitu nilainya adalah kode barang ini. Lalu di sini ada nama barang dengan nilainya, yaitu adalah nama barang seperti ini, dan ada stok, nilainya adalah stok seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ketika kita sudah menambahkan ke dalam array, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kembali menyimpan data baru ini ke dalam data.txt. Dengan cara di sini adalah JSON encode, dengan nilainya yaitu adalah JSON decode ya teman-teman. Jadi kita akan mengencode data JSON decode ini, di mana JSON decode sendiri itu sudah diupdate dengan tambahan data baru di sini. Dan terakhir adalah file put content untuk menyimpan si data barunya ke dalam data.txt dengan value-nya yaitu JSON encode seperti ini. Baik, sebenarnya di sini sudah selesai. Kemudian kita akan memberikan tampilan tanda berhasil ya di sini. Berhasil. Data sudah ditambahkan semisal seperti ini. Kalau kita coba, kita jalankan program kita. Refresh dulu. Kita tambahkan data baru. Di sini nama barangnya adalah pensil. Lalu stoknya adalah 10. Kita klik tambah. Ya, berhasil, data sudah ditambahkan. Nah, kalau kita lihat di dalam data.txt, di sini sudah ada data baru ya teman-teman. Lalu kalau kita tambahkan lagi inv 02 misalnya, pulpen dengan stoknya 20, kita tambahkan, berhasil. Kalau kita lihat lagi di data.txt, maka datanya sudah ada 2 ya teman-teman. Seperti itu. Kita perlu menambahkan satu lagi, yaitu adalah verifikasi atau disebutnya adalah validasi. Jadi ketika misalnya salah satu data di sini tidak diisi, maka tidak bisa diklik tombol tambah ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat validasinya di atas sini aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa 2 metode yang bisa kita gunakan, validasi di dalam PHP maupun di HTML. Nah, untuk dalam kasus sekarang kita akan menggunakannya di sini saja. Sini tinggal teman-teman mengetikkan require seperti ini. Kita tambahkan di dalam sini. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kita jalankan, kita refresh ya. Dan kita tambah. Nah, maka akan keluar please fill out this field secara otomatis oleh HTML ya teman-teman. Kita tambah lagi, kita tambah. Nah, ini kalau misalnya kita isi seperti ini, kita tambah please fill out this field ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fitur tambah data. Jadi di sini kita sudah membuat fitur tambah data, di mana di dalamnya ada tampilan HTML kita. Lalu di bawah sini juga kita sudah membuat fungsi, di mana fungsinya ini dijalankan dengan pertama-tama adalah mengambil data existing. Lalu ketika kita sudah mengambil data existing, maka data existing tersebut akan kita tambahkan dengan data yang baru, dan kita akan menimpa data existing dengan data yang baru tersebut.
Kurang lebih seperti itu konsep penambahan datanya. Di video selanjutnya kita akan membuat fitur update, di mana data yang lama kita akan coba ubah. Kita akan lihat di sini, kita kembali. Nah, ini di fitur update ini saat ini masih belum bisa digunakan. Video selanjutnya kita akan mengubah data existing dengan fitur update. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.